Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Muaram dan kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu parameter dan apa itu disk dan bagaimana fungsi mereka atau bagaimana konsep dari masing-masing mereka gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara videonya agak berisik ya karena di sini sedang hujan. Jadi sekarang kita mulai saja. Pertama kita belajar tentang apa itu parameter. Parameter itu adalah sebuah sebutan untuk apa ya disebutnya ya? Simpelnya itu dia itu sebagai wadah input sebuah data dalam fungsi. Kita kan kemarin sudah bikin fungsi ya di sini. Ini kita bikin fungsi tentang penjumlahan. Nih, kita bikin fungsi tentang penjumlahan di sini. Nah, di dalam fungsi penjumlahan atau kita ketika membuat penjumlahan itu pasti ada angka yang dijumlahkan. Entah itu 3 tambah 2, entah itu 1 tambah 4, itu pasti ada angka yang akan dijumlahkan. Ada 2 angka. Nah, di sini untuk angka tersebut kita input datanya. Di sini saya sudah bikin ya, kita kemarin sudah bikin nih, ada integer A dan ada integer B. Ini untuk menginput data angka yang akan dijumlahkan. Nah, ini integer A, integer B maupun integer C itu adalah parameter. Jadi dia adalah wadahnya. Dia adalah tempat untuk kita menginput data. Nah, datanya di mana? Datanya kita panggil atau kita masukkan di sini di penjumlahan 6,4. Jadi integer A, integer B, integer C itu adalah parameter. Mau seberapa pun angkanya, mau 8, mau 9, mau 6, mau 4, berapapun angkanya, yang penting kita sudah menyiapkan di sini parameternya. Ada integer A, ada integer B. Ini adalah parameternya. Tanpa ada parameter seperti ini, kalau kita langsung ketikkan input data di sini, data ini otomatis akan error. Dia tidak tahu data ini sistem komputer kalian nanti itu nggak akan tahu data yang kita input ini mau dimasukkan kemana karena nggak ada wadahnya. Begitupun dengan ini rumus ini integer C A tambah B. Kalau nggak ada parameter integer A, parameter integer B, parameter integer C, ya sistem akan bingung. Ini data yang kita masukkan 6,4 ini akan dibuat seperti apa. Jadi parameter itu sebenarnya adalah tipe data, entah itu string, entah itu integer, entah itu tipe data yang lain lah. Pokoknya semua tipe data itu adalah bisa dibilang parameter. Saya kasih contoh misalnya, anggaplah ini adalah kelas siswa gitu ya. Walaupun bukan ya, ini pura-pura aja ya. Ini kalau kita running pasti error, tapi ini pura-pura aja. Seandainya ini adalah kelas siswa. Siswa itu pasti punya nama kan? Kita kasih misalnya string nama di sini. Nah, string nama ini apakah sudah ada namanya? Apakah sudah ada datanya? Belum. Pasti butuh input data namanya. Kita input di mana? Inputnya di sini. Ini misalnya aja ya, misalnya. Misalnya nama saya sendiri. Syahid. Nah, ini adalah datanya, nama saya adalah datanya, dan wadahnya atau parameternya adalah string nama. Jadi kurang lebih seperti itulah parameter itu. Simpelnya itu seperti itu. Jadi parameter itu pasti sebuah tipe data, entah itu string, entah itu integer. Jadi dia fungsinya sebagai wadah, sebagai perwakilan lah istilah kayak gitu. Atau tergantung lah gimana kalian menggambarkan sebuah parameter, tapi bagi saya parameter itu adalah sebuah wadah gitu loh. Data itu ada wadahnya, jadi yang kita mainkan itu adalah wadahnya atau display lah, entah itu wadah entah itu display. Pokoknya parameter itu adalah wadah atau display, jadi kita yang ini displaynya. Untuk datanya itu ya kita input sendiri, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita belajar tentang disk. Jadi kita sudah belajar tentang parameter. Sekarang kita belajar tentang disk. Nah, di sini saya juga udah siapin codingnya ya. Saya jelasin ulang biar teman-teman gak bingung. Di sini saya bikin codingan atau prosedur ya mengenai user. Jadi saya pengen bikin user di dalam Java. Nah, user itu punya atribut atau punya ciri-ciri, dia pasti punya username. Punya username dan juga dia punya password. Jadi user itu dia sebuah kelas, punya ciri-ciri username dan punya password. Nah,
username dan password itu kan belum ada isinya. Pasti kita perlu input datanya untuk username dan password. Nah, di sini saya menggunakan prosedur ya. Ada prosedur untuk set username atau kita menambahkan username lah. Istilahnya kayak gitu. Nah, ini ada string username. Nah, string username ini adalah parameter. Seperti yang tadi saya udah jelasin, ini adalah parameter. String username itu adalah parameternya. Username-nya bebas namanya mau apa aja, tapi ini adalah parameternya atau wadah atau displaynya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, ini ada kode this, ada return this, ada this. Nah, this itu fungsinya seperti apa sih? Untuk apa sih ada this di situ? Di situ bisa dibilang adalah coding untuk mempertegas perintah kita. Kan kalau kalian perhatikan di sini kan ada string username nih, ada username di atas sini, ada juga string username di atas sini. Ada username juga di sini, get username, ada set username. Nah, sistem akan bingung. Karena username di sini ada dua nih, username atas sama yang di sini. Sistem akan bingung. Sebenarnya username ini, input data username ini akan dimasukkan kemana? Ke public void di sini prosedur atau di atribut kelas. Dia akan bingung. Supaya nggak bingung, kita tambahkan this username. Otomatis data username yang akan masuk akan dimasukkan ke dalam public void set username di sini, string username di sini. Jadi di situ adalah untuk mempertegas. Sekarang bagaimana kalau this-nya kita hapus atau this-nya tidak kita gunakan? Jadi langsung username seperti ini. Apakah dia akan error? Coba kita running ya. Kita coba running. Nah, ini ada error. Kenapa ada error? Coba kita lihat di diagnosanya. Nih. Bentar, saya cari dulu. Nah, ada nih. Warning, the assessment, the variable username has no effect. Username sama username. Nah, ini adalah pertanda kalau codingan kita atau si komputer kalian ini pusing atau kebingungan lah ya. Sebenarnya username yang mana yang dimaksud. Nah, supaya nggak pusing atau si komputer kita nggak bingung ya, username mana, biar nggak terjadi error, kita tambahkan this .username. Ini berlaku ke semua coding kalian kalau misalnya ada prosedur public void yang sama dengan atribut kelas kalian. Jadi ini supaya komputer kita nggak kebingungan lah ya. Jadi di sini bisa dibilang sepele tapi penting gitu loh. Intinya fungsinya seperti itu untuk memberikan keputusan, pilihan atau kejelasan lah kepada komputer kita mau menggunakan atribut atau string yang mana atau tipe data yang mana. Jadi intinya kayak gitu. Nah, saya ulang mulai dari yang main, dari yang parameter ya. Jadi intinya kesimpulannya parameter itu adalah seperti wadah atau display atau perwakilan atau apalah, entahlah itu bahasa kalian ya untuk memudahkan kalian, tapi kalau saya sih ini sebutnya wadah gitu atau display. Nah, ini fungsinya adalah ya tadi sebagai wadah data yang akan kita masukkan. Sedangkan this adalah untuk mempertegas atau memberi kejelasan kepada komputer kalian tentang string atau tentang tipe data apa yang mana gitu yang akan digunakan gitu loh. Intinya ya seperti itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa kalian cari referensi lainnya supaya lebih jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.